Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Masih fi syarh kitab Qaul as-Sadid syarah kitab at-Tauhid Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sekarang pada bab yang ke-64 dari kitab Tauhid. Qala al-Matin rahimahullah babu ma jaa'a fil iqsami 'ala Allah. Bab penjelasan yang datang tentang bersumpah mengatasnamakan Allah. Jadi ini beda dengan al-qasam. Kalau al-qasam itu bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, ya, wallah. Kalau ini al-iqsam 'ala Allah, yakni dia bersumpah tapi mengatasnamakan Allah. Jadi Allah yang dia sebut dalam muqsam alaihinya, yang dia mensumpahi itu terkait dengan perbuatannya, terkait dengan Allah Subhanahu wa taala atau perbuatan. Jadi sekali lagi maksud dengan iqsam Allah yakni al-halifu alaihi, bersumpah dan isi sumpahnya mengatasnamakan Allah. Dia bilang demi saya bersumpah demi Allah bahwa Allah akan melakukan ini dan itu, ya. Atau Allah tidak akan melakukan ini dan itu. Jadi dia mengatasnamakan Allah, ya, dalam apa yang dia bersumpah. Nah, dan bersumpah mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala itu ada banyak bentuknya. Namun yang disoroti di sini oleh al-musannif rahimahullah seperti yang akan tersebut di matan adalah jenis yang namanya salah satu bentuknya yang disebut dengan istilah at-ta'alli. Ya, apa itu at-ta'alli? At-ta'alli adalah al-iqsam 'ala Allah ma'al ujubi bin nafs. Al-iqsam 'ala Allah ma'al ujubi bin nafs. Jadi at-ta'alli adalah seorang bersumpah mengatasnamakan Allah seraya menganggap dirinya hebat, lebih bagus, lebih baik dibandingkan orang. Ya. Merasa dirinya lebih bagus, lebih baik, lebih hebat dibandingkan orang lain. Ya, dia bersumpah mengatasnamakan Allah bahwa misalnya dirinya lebih baik. Atau dalam hatinya dia mengatakan bahwa ini saya mengatasnamakan Allah, saya merasa ujub dengan dirinya, merasa hebat dengan dirinya. Ini yang akan disoroti oleh musannif rahimahullah. Walaupun kita katakan tadi al-iqsam 'ala Allah itu banyak jenisnya. Cuman di sini yang disoroti ke salah satu bentuk yaitu at-ta'alli. Al-iqsam 'ala Allah ma'al ujubi bin nafs. Baik. Beliau dengan bab ini menjelaskan atau ingin menjelaskan mengenai apa hukumnya. Apa hukumnya? Baik. Dan akan nampak nanti, ya, dari dalilnya bahwa hukumnya adalah haram. Ya, diharamkan seorang bersumpah mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala disertai dengan ujub, ya, ta'alli Allah. Nah, kemudian hubungan bab ini dengan bab sebelumnya ini juga sama, ya, masih terkait dengan kewajiban menghormati dan mengagungkan nama Allah. Ini karena ini lebih parah lagi, ya. Ini apa? Ini menambah parahnya maksud saya. Jadi, ya, dan tentu saja pada hal-hal yang merupakan kedustaan karena dia tidak tahu apa yang Allah Taala akan lakukan. Dia tidak mengetahui apa yang Allah lakukan. Maka di sini terkandung apa? Pada at-ta'al ini terkandung bentuk kadzib Allah, berdusta atas nama Allah ditambah dengan kesombongan, al-ujub, al-kibr. Nah, maka ini dosa di atas dosa. Tapi ini hubungannya dengan bab sebelumnya sama, ya. Masih terkait dengan menghormati, memuliakan nama Allah. Jangan coba-coba bersumpah kemudian mengatasnamakan Allah. Baik. Kemudian untuk menjelaskan bab ini beliau membawakan dua dalil, ya, di mana satu dalil dari hadis sementara satu dalil berupa asar dari ucapan Abu Hurairah, tapi kembalinya kepada hadis karena beliau menjelaskan makna
hadis tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala rajul man qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan. Faqala Allah azza wa jalla man dzal ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan inni qad ghafartu lahu wa ahbabtu amalan. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Jundub ibn Abdullah, beliau berkata, ada seorang lelaki yang berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Nah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ini tentu saja bukan kisah fiksi ya, cuma tidak diketahui saja siapa orangnya. Jadi beda dengan pada zaman dahulu ada orang kayak gini-gini, padahal tidak ada orang kayak gitu. Bukan. Ini Nabi SAW menceritakan tentang kejadian nyata, ada orang yang kayak gini, cuma nggak disebut siapa orangnya di zaman mana. Pokoknya ada orang pernah, ada seorang yang pernah mengucapkan ucapan. Dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu fulan. Dia jengkel mungkin sama si fulan, ya. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Tidak akan mengampuni si fulan. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, siapa yang berani ta'alli atas nama saya? Ya. Karena disebutkan demi Allah. Jadi dia bersumpah, kemudian dikatakan Allah tidak akan mengampuninya. Jadi dia bersumpah dengan nama Allah bahwa Allah tidak akan melakukan ini dan itu. Ini mengatasnamakan Allah sumpah. Maka Allah mengancam, siapa yang berani bersumpah melakukan ta'alli atas nama saya. Ta'alli ini apa? Bersumpah mengatasnamakan Allah plus merasa lebih baik. Karena kalau dia mengatakan Allah tidak akan mengampuni si fulan, berarti apa dalam hatinya? Saya lebih baik. Atau kalau saya dia mengampuni, kalau dia tidak. Ini ta'alli, merasa lebih hebat, ujub ya. Merasa lebih hebat dibandingkan orang lain. Siapa yang berani melakukan ta'alli atas nama saya? Bahwa saya tidak akan mengampuni si fulan. Sungguh aku telah mengampuni dosanya dan aku menghapuskan semua amalan kamu. Wa ahbabtu amalan. Aku menghapuskan semua amalan kamu. Rawahu Muslim. Baik. Wa fi hadis Abi Hurairah annal qaila rajulun abid. Oh, afwan. Ini dihitung dua hadis ya. Yani maksudnya kisah yang sama disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Cuman di hadis Abu Hurairah ada tambahan keterangan. Baik, ini dua hadis ya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena sahabatnya berbeda. Karena dalam ilmu hadis itu dihitung per sahabat. Biar beda, biar sama lapasnya, tapi kalau sahabatnya berbeda itu dihitung dua. Sama sini. Satunya hadis Jundub, satunya hadis Abu Hurairah. Cuman di hadisnya Abu Hurairah ada tambahan keterangan. Annal qaila rajulun abid. Bahwa yang mengucapkan ini ahli ibadah. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu an takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Orang ini telah mengucapkan suatu ucapan yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Baik. Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan dalam redaksi yang lebih lengkap bahwa di zaman Bani Israel ada dua orang. Ya, ada dua orang kawan ya. Satunya ahli ibadah, satu pelaku maksiat. Setiap kali temannya yang ahli ibadah ini melihat temannya berbuat maksiat, dia apa? Menasihati, mengatakan ittaqillah, nanti bertakwalah kamu kepada Allah. Maka temannya ini yang ahli maksiat mengatakan apa? Mananya da'ni wa rabbi, ya. Tinggalkan saya dan Tuhanku. Ini urusan saya dengan Tuhanku. Gak usah diurus, urus urusan sendiri. Maka orangnya tinggalkan. Kali kedua ketemu lagi berbuat maksiat, dinasihati lagi, ittaqillah. Lagi-lagi orang itu menjawab dengan jawaban yang sama, tinggalkan saya dan Tuhanku. Dia jengkel, temannya ini yang menasihat jengkel, tinggalkan. Kali ketiga begitu lagi, jawabannya juga sama, tidak usah urusin, ini urusan saya dengan Tuhan. Maka dia karena jengkelnya, dia ahli ibadah tapi bodoh tentang Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia pun mengucapkan ucapan ini. Wallahi la yaghfirullahu li fulan. Allah tidak akan mengampuni si fulan. Saya sudah nasihati berkali-kali dan dengar, kamu tidak akan diampuni. Maka di riwayat itu disebutkan Allah mewafatkan mereka berdua.
Allah mewafatkan mereka berdua. Iya. Jika berdiri, keduanya di hadapan Allah, kemudian Allah berfirman dengan apa yang disebut. Siapa yang berani bersumpah atas nama saya? Ya. Sungguh aku telah mengampuni dosanya dia si pelaku maksiat dan aku menghapuskan amalan. Amal di sini mufrad, ya, tapi dia mudhaf, diidofahkan, mudhaf ilaih, dan mufradul mudhaf ya isim mufrad tapi mudhaf itu bermakna jadi semua amalan saya hapuskan. Semua amalan saya hapuskan. Di sini sebelum kita lanjut kita tambahkan masail. Ya. Sisi pendalilan hadis ini dari dua sisi. Sisi pendalilan hadis ini ya dari dua sisi menunjukkan haramnya ihsan Allah. Sisi pertama adalah istifham ingkari dari Allah. Man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfiru. Siapa yang berani melakukan ta'alli bersumpah sama saya bahwa saya tidak akan mengampuni sebulan. Ini pertanyaan tapi pengingkaran, istifham ingkari untuk membatalkan ta'alli tersebut, membatalkan ihsan Allah tersebut. Bahwa itu ucapan yang batil. Siapa yang berani-berani mengatakan saya tidak mengampuni sebulan. Baik, ini sisi pendalilan yang pertama. Maka hati-hati seorang di dunia ini mentang-mentang dia ahli ibadah, mentang-mentang dia ahli ilmu, kemudian dia memvonis orang lain, padahal orangnya masih hidup. Orang masih hidup masih bisa bertobat di akhir umurnya. Tapi hati-hati, ya, jangan sampai seorang mengatakan sudah dia tidak ada harapan lagi. Ya, ini orang sudah parah sekali, tidak ada harapan. Tidak ada harapan, artinya memutuskan rahmat Allah dari dia ini sama parahnya. Nah, ini sisi pendalilan yang pertama. Sisi pendalilan yang kedua adalah hukuman bagi orang yang melakukannya. Yang menunjukkan itu haram. Karena sesuatu yang dihukum pasti amalan yang haram. Inni qad ghafartu lahu wa ahbabtu amalak, akan menghapuskan amalan kamu. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menghukum orang ini karena dia ujub dengan dirinya dan menjadikan dirinya sebagai hakim, pemutus perkara terhadap nasib akhir orang lain, ya. Nasib akhir orang lain. Padahal selama orang itu hidup, pintu hidayah senantiasa terbuka, maka jangan ditutup darinya. Ya, karena pede dengan dirinya, merasa hebat dan merasa punya, sehingga dia merasa punya hak untuk vonis orang lain, membuat dia lancang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan minimnya adab dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah taala alam bisawab. Sudah ya? Baik. Ini sih pendalilannya. Kemudian pada dalil yang kedua hadis Abu Hurairah, ini juga jelas sisi pendalilannya ya. Nah, jelas sisi pendalilannya bahwa karena kisahnya sama, riwayatnya secara umum sama ya, jadi sisi pendalilannya juga sama. Cuman di tambahannya ada lafaz tambahan hadis Abu Hurairah disebutkan di akhir hadis itu dikatakan idhab fadkhul jannati bi rahmati. Allah berfirman kepada pendosa itu yang Allah ampuni dosa-dosanya, kamu pergi sana masuk surga dengan rahmatku. Wa qala lil akhar, dan beliau dan dan Allah berfirman kepada si ahli ibadah di dunia yang Allah sudah hapuskan amalannya, idhabu bihi ilan nar. Wahai malaikat, seret dia ke neraka. Ini sisi pendalilan tambahan bahwa orang yang melakukan ta'alli ini diseret ke dalam neraka, menunjukkan ini haram. Jadi mempertegas sudah diingkari oleh Allah, kemudian dihapuskan amalannya, kemudian di hari kiamat dimasukkan dalam neraka. Maka yang wajar kalau Abu Hurairah mengatakan dia telah mengucapkan satu ucapan yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Dunianya binasa dengan terhapus semua amalannya, dan akhiratnya binasa dengan masuknya dia ke dalam neraka. Nah, Allahu a'lam bishawab.
Qala al-musannif rahimahullahu taala fihi masail. Al-ula at-tahdhir min at-ta'alli Allah. Peringatan jangan sampai ta'alli, ya, berani-berani lancang bersumpah mengatasnamakan Allah plus sombong, ujub dengan dirinya. Bersumpah mengatasnamakan Allah saja dalam keadaan dusta itu sudah haram, apalagi ditambah dengan kesombongan, merasa lebih hebat dibandingkan orang lain, lebih haram lagi. Jadi menunjukkan haramnya ujub, haramnya seorang merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Dan ujub ini sama seperti apa? Ujub ini adalah salah satu penyakit hati yang melahirkan banyak penyakit-penyakit setelahnya. Kapan ada orang sudah merasa lebih baik dari orang lain, akan muncul satu persatu penyakit-penyakit yang lain. Ya, suudzon kepada Allah atau kepada sang manusia dan juga kepada manusia akan melahirkan apa? Menghukum orang lain, merasa punya kelayakan, merasa punya ini dan itu. Nah, dan ujub bagian dari kesombongan, dan tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan. Ya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sedikit kesombongan. Sedikit. As-saniyah, qaulun nari aqraba ila ahadina bi syirafin alim. Yang kedua, permasalahan yang kedua adalah bahwa ternyata neraka itu lebih dekat dengan kita dibandingkan sendal, dibandingkan tali sendal yang kita pakai. Maksudnya apa? Lihat ini ahli ibadah. Ahli ibadah itu tempatnya di surga. Tapi ternyata hanya dengan satu kalimat langsung berputar. Maka hati seorang berbicara. Hati seorang berbicara. Dekat sekali neraka itu dengan kita. Yang tadinya dia ahli ibadah yang seandainya dia mungkin bertahan seperti itu, ya, akan mendapatkan derajat yang tinggi. Tapi karena apa? Tapi karena satu ucapan bukan dua. Satu ucapan saja langsung berputar 180 derajat masuk dalam neraka. As-salisa ay annal jannata mislu dzalik. Permasalahan yang ketiga, sorga juga seperti itu. Ini sorga juga sangat dekat. Lihat ini apa ahli maksiat tadi. Ahli maksiat itu dekat, ya kan? Ini kita bisa bayangkan bagaimana maksiatnya. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana maksiatnya orang ini sampai-sampai ini ahli ibadah yang musik. Kan gitu, ahli ibadah kan pada dasarnya sabar dan semacamnya. Tapi dia kayaknya sudah dianggap over maksiatnya sampai ahli ibadah ini mengucapkan ucapan itu, menunjukkan dosanya banyak. Tapi lihat dalam sekejap langsung berputar, dia langsung ke surga. Gara-gara apa? Gara-gara korban. Gara-gara dia digibahi. Gara-gara dia divonis oleh orang lain. Ya, langsung berubah statusnya dari penghuni neraka, dari melakukan amalan penghuni neraka hanya gara-gara ucapan satu orang ke dia, langsung dia berputar jadi di surga. Maka surga juga dekat dengan para pelaku maksiat, bisa dekat. Menurut saya surga bisa dekat dengan pelaku maksiat kalau ada satu momen tertentu yang menjadi titik baliknya, dan itu menunjukkan surga itu dekat dengan siapapun. Ar-rabi'ah fihi syahidun liqaulihi innar rajula la yatakallamu bil kalimah ila akhirih. Masalah yang keempat, dalam kisah ini terdapat dalil, bukti dari hadis Nabi SAW yang lain. Kalau tidak salah juga dari hadis Abu Hurairah, inna rajula la yatakallamu bil kalimah lam yatabayyan fihi apa yazil bihi qadamu fi nar abad ma bainal masyriqi wal maghrib atau kama qala alaihi wasallam. Bahwa ada seorang yang mengucapkan satu kalimat lam yatabayyan fihi, dalam riwayat lain lam yulqi biha balan, dia mengucapkan satu kalimat yang dia tidak cross check. Dalam riwayat lain dia mengucapkan suatu ucapan yang dia anggap remeh, dia anggap enteng. Memang pelaku maksiat sudah ada harapan tidak masuk surga atau tidak akan diampuni. Dianggap sepele ucapannya. Lam yulqi biha balan. Ya, tapi ternyata yuzilu bihi qadamu finnar. Kalimat itu membuat kakinya tergelincir jatuh ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Apa alif mimma bainal masyriqi wal maghrib. Ini contohnya. Ahli ibadah ya tergelincir dengan satu ucapan yang dia kira remeh, dia kira gampang itu memvonis orang, menghukum-hukumi orang. Dan tapi itu menjadi sebab dia masuk dalam neraka.
Al-khamisah, masalah yang kelima, anna rajula qad yughfaru lahu bisababi huwa min akrahil umuri ilaihi. Bisababin huwa min akrahil umuri ilaihi. Sebab yang masalah yang kelima adalah terkadang seseorang itu diampuni oleh Allah melalui sebab yang dianya paling tidak sukai. Ya. Terkadang seorang diampuni oleh Allah melalui sebab yang mana sebab ini paling dia tidak sukai. Min akrahil umuri ilaih. Maksudnya gimana? Lihat orang ini, dia pelaku maksiat, ya kan? Minum-minum, main judi, pokoknya macam-macam maksiat. Apa yang paling dibenci sama pelaku maksiat? Nah, dinasihati, dilarang, dan nggak suka itu. Tapi ternyata nasihat orang itu, perintah apa ceramahnya temannya ke dia itu, ternyata itu menjadi sebab dia diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata itu menjadi sebab dia diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orangnya itu nasihat dia tidak dengar, misalnya kan dia suka. Tapi ya kesalahannya si pemberi nasihat juga, dia melontarkan ucapan itu sampai Allah pun mengampuni dosa-dosa orang itu. Baik, ini beberapa masail yang disebut dalam musannif rahimahullah. Dan ada masalah fawaid lain ya terkait dengan kisah ini. Yang pertama tentu saja hendaknya seorang muslim menjauhi kondisi di mana dia harus memvonis orang lain, menghukumi orang lain. Dia hindari semaksimal mungkin, dia jauhi sejauh-jauhnya itu menghukumi orang lain. Hatta walaupun dia pantas, hatta walaupun dia layak. Ini kita tidak berbicara mengenai hakim di pengadilan ya. Kalau begitu ya itu tugas mereka memang ditunjuk. Kita berbicara mengenai alim ya dan seterusnya. Dia hindari semaksimal mungkin berbicara tentang hukum atau vonis terhadap individu, apalagi vonisnya di akhirat. Oh, nggak boleh, harus dijauh-jauh. Baik, yang kedua, pelajaran yang lain yang kedua, hadis ini tidak menunjukkan, ya, tidak bisa dijadikan dalil oleh orang yang mengatakan, lah makanya jangan suka memvonis orang lain. Maksudnya kita ini di dunia beramal saja, nanti vonisnya di hari kiamat. Nanti kita tahu siapa yang benar di sana. Ya. Dan ini ungkapan tersebar di tengah kaum muslimin. Dia bilang saya tidak mau menghukumi ya. Padahal itu perkara yang jelas. Jadi yang dilarang untuk menghukumi, banyak menghukumi di sini, yaitu asalnya. Mau jelas, mau tidak jelas, jauhi vonis orang lain. Tapi ketika misalnya kondisinya sangat jelas sekali, ada peminum-minum, terus dibilang salah atau tidak itu minum-minum, berdosa tidak? Dia bilang saya tidak mau menghukumi. Salah, dihukumi itu salah, itu dosa, minum-minum itu salah, judi salah, ya kan? Jangan di makom yang sudah jelas, kondisi sudah jelas, dia bilang saya tidak mau menghukumi. Itu terserah dia. Nah, katakan itu salah, itu dosa. Hadis ini tidak mendukung ucapan orang itu. Orang-orang yang mengatakan jangan menghukumi orang, itu urusan dia dengan Tuhannya. Tidak. Karena di sini perhatikan, yang bermasalah dari orang soleh ini bukan dia nasihat yang di awal-awal. Yang dia lakukan di nasihat itu benar. Karena nahi mungkar itu wajib. Ya kan? Sudah benar ini orang alim. Nasihat berkali orang ahli ibadah ini. Dia nasihat temannya berkali-kali. Itu sampai sebegitu benar. Tindakan itu nahi mungkar. Nah, sampai sini. Nah, dia dihukum gara-gara ta'aldinya. Paham ya? Jadi jangan sampai ada yang mengira dia dihukum gara-gara menghukumi orang. Atau apa? Dihukum gara-gara nahi mungkar. Enggak. Allah tidak menghukum dia gara-gara nahi mungkarnya. Allah menghukumi dia gara-gara dia ta'aldi. Paham? Memvonis orang lain. Ya, apalagi perkara gaib seperti ini tidak akan diampuni. Itu kan urusannya Allah. Maka tidak boleh seorang menghukumi orang lain dengan urusannya Allah. Saya dibilang, nih ada pelaku maksiat nih, minum-minuman keras di depannya. Dia bilang, Allah akan menyiksa kamu. Kau tidak boleh. Raja, atau kamu akan disiksa di neraka. Tidak boleh. Jelas sampai ini. Tapi bukan berarti dia tidak boleh bilang kamu dosa. Kalau dosa jelas. Ya kan Allah sudah katakan itu dosa, ya dosa. Kamu salah, kamu harus bertobat, itu dosa. Tapi masalah kamu disiksa di neraka,
Itu urusan Allah. Lagi pula orangnya masih hidup. Paham ya? Atau kalau mungkin dia katakan, kamu takutlah kamu, jangan sampai kamu disiksa di neraka kalau kamu tidak bertobat. Oke, tidak masalah. Dia mentalik dengan seperti itu. Dikaitkan, kalau kamu tidak bertobat, hati-hati nanti kamu disiksa di neraka gitu. Boleh. Tapi mengatakan, nah, kamu disiksa di neraka. Ya. Jelas ya, itu sama seperti ta'ali. Allah tidak akan mengampuni kamu. Allah akan ini, Allah akan itu. Sama dengan ta'ali, ucapan-ucapan semacam ini. Nah, Allahu a'lam bishawab. Kemudian terdapat pelajaran lain bahwa apa yang dilakukan oleh orang alim ini bukan kekafiran. Abid ini ahli ibadah. Kekafiran atau bukan? Bukan ya kan? Bukan kekafiran, bukan kesyirikan. Tapi bersamaan dengan itu semua amalannya terhapus. Artinya ada dosa-dosa besar tertentu yang bisa menghapuskan semua amalan. Bukan hanya kekafiran dan kesyirikan. Jadi ada dosa-dosa tertentu. Ini dosa kalau dikerjakan tidak kafir, tidak musyrik, tapi menghapuskan semua amalan. Ini amalan-amalan yang harus wajib untuk dijauhi sejauh-jauh. Adalah ini mengatasnamakan Allah. Berani ngomong tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga terdapat pelajaran bahayanya berbicara tanpa ilmu. Ini kan perbuatan Allah, Allah akan menghukum, Allah mengampuni, tidak mengampuni, Allah menyiksa, tidak menyiksa. Ini kan masalah gaib. Dan manusia tidak selayaknya dan tidak boleh berbicara tentang perkara gaib. Berbicara dalam perkara gaib adalah berbicara tanpa ilmu. Pelajaran yang lain yang bisa dipetik di sini adalah ya, bahayanya lisan. Bahayanya lisan seperti yang disebutkan oleh dalam hadis Abu Hurairah, "Takallama bi kalimatin aw baqat dunya wa akhirat." Dan juga menunjukkan bahwa ini faedah dari sisi salah satu faedah atau salah satu dalil ya dari dalam ilmu nahwu bahwa al kalimah tutlaqu ala al jumlatil mufidah. Bahwa kalimah itu kadang digunakan untuk jumlah yang mufidah. Kalimah kan asalnya apa? Dalam bahasa Arab satu kata, ya kan? Ya, satu kata. Kalimah. Mufrad. Lafzun mufrad lahu makna atau qaulun mufid. Nah, ya lafzun mufrad lahu makna. Itu asalnya kalimat. Tapi kalimat bisa diitlaqkan untuk jumlah. Seperti di sini, lihat. Abu Hurairah mengatakan dia berbicara dengan satu kalimat. Yang dia ucapkan bukan satu kata, tapi satu jumlah. Wallahi la yaghfirullahu li fulan. Baik. Saya kira ini masalah tambahan yang terkait dengan bab ini, wallahu a'lam. Tsumma qala rahimahullahu taala pada bab yang ke-65. Babu la yustashfa'u billahi ala khalqih. Bab tidak boleh minta apa? Syafaat kepada Allah untuk makhluknya. Untuk apa? Makhluknya. La yustashfa'u billahi ala khalqihi. Ya. Yani normalnya kita minta syafaat kepada Allah, ya. Normalnya kan kita minta syafaat kepada apa? Normalnya kan kita pada hari kiamat datang kepada Nabi Muhammad SAW minta syafaat untuk pada Allah. Itu normalnya, itu ibadah. Nah, jangan diputar. Datang kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, kasih saya syafaat kepada si fulan. Oh, nggak bisa. Ya. Karena di mana-mana tempat kita minta syafaat, yang memberikan syafaat kepada kita itu derajatnya di bawah yang mau dimintai, ya kan? Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat memberikan syafaat. Kita datang kepada beliau SAW minta syafaat. Kepada siapa kita minta? Ya untuk apa? Kita minta syafaat kepada Nabi untuk apa? Untuk dapatkan apa? Al-qadha dari Allah. Ya. Kan begitu, al-qadha dari Allah. Di mana tentu saja Nabi Muhammad SAW derajatnya jauh di bawah, tidak bisa dibandingkan tentu saja. Di bawahnya Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu saja. Nah, di sini istighfar billah ala khalqihi adalah dia meminta kepada Allah
Ya Allah, berikan saya syafaat untuk mendapatkan sesuatu dari makhluk ini. Misalnya dari Nabi Muhammad. Ini tidak boleh. Karena terbalik, menunjuk kalau kamu begitu, seakan-akan Nabi Muhammad SAW lebih tinggi dibandingkan Allah. Ini maksudnya. La yustashfa'u billahi ala khalqihi. Ya, dan di sini beliau langsung menyebutkan tarjamah dalam bentuk hukum. La yustashfa'u, dan la-nya di sini la nafiyah. La nafiyah, di mana la nafiyah ablagh minan nahi. Minan ya an-nafyu ablagh minan nahi. Yani yang apa tidak boleh, afwan. La yustashfa'u yani tidak. Ya, tidak boleh istisfa dengan Allah untuk makhluknya. Kalimat tidak menunjukkan larangan. Ya, sudah ya. Maka Allah Ta'ala dijadikan sebagai perantara antara dirinya dengan makhluk yang dia mau jadikan tujuan. Itu jelas diharamkan. Dan hukumnya jelas ini ya, hukumnya litahrim. Karena terdapat kekurang ajaran kepada hak Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjadikan Allah sebagai perantara. Baik, ini juga hubungannya dengan bab sebelumnya bersama masih seputar menghormati dan memuliakan Allah atau nama-namanya. Ya, kalau kamu menjadikan Allah sebagai perantara, ya kamu merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk menjelaskan bab ini hanya ada satu dalil yang beliau bawakan. Kata beliau rahimahullah, Al-Mahdi rahimahullah, an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu anna qala ya Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah nuhikatil anfus wa ja'al iyal wa halakatil amwal fastasqilana rabbak fa inna nastashfi'u billahi 'alaika wa bika 'ala Allah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam subhanallah wa ma zala yusabbihu hatta urifa dhalika fi wujuhi ashabihi. Thumma qala wayhaka atadri min Allah inna sya'na Allahi a'zamu min dhalik innahu la yastashfa'u billahi 'ala ahad. Wa dzakara al-hadits rawahu Abu Dawud. Kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, ada banyak jiwa yang meninggal. Ini apa gara-gara kekeringan. Gara-gara kekeringan, peceklik, tak ada air. Banyak orang meninggal. Keluarga-keluarga banyak yang kelaparan. Ya, harta benda banyak yang binasa. Pertanian rusak dan seterusnya, tidak ada air. Ala katil amr. Fastasqilana rabbak. Wahai Rasulullah, mintakan hujan untuk kami kepada Tuhan." Ya, syahidnya di sini. Wa inna nastashfi'u billahi 'alaika wa bika 'ala Allah. Karena kami, jadi kan intinya apa? Dia ingin Nabi SAW apa? Salat istisqa atau yang semacamnya, minta diturunkan hujan. Ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah. Berarti tujuannya ini Nabi Muhammad SAW mendoakan kepada Allah. Tapi mungkin dia ingin mempertebal permintaannya. Betul-betul minta tolong ini ya Rasulullah, tolong doakan. Tolong betul-betul doakan. Tapi dia pertebal dengan cara yang salah. Dia bilang, saya sesungguhnya kami minta syafaat kepada Allah supaya kamu mendoakan kami. Nih, Allah yang kami jadikan perantara. Minta kepada kamu supaya ini kekeliruannya. Kami minta syafaat kepadamu ya Rasulullah supaya doakan. Kamu jadi perantara kami kepada doakan. Itu benar. Yang masalah adalah kalimat pertama, inna nastashfi'u billahi wa alaik. Kami menjadikan Allah perantara ya menuju kamu gitu ya, agar engkau mendoakan kami. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin karena kejahilan saja, ya, kejahilan Arabi ini. Nah, atau karena saking ilham, sangat ingin berharap betul-betul mohon agar Nabi SAW mendoakan, maka dipertebal, tapi dengan hal yang salah. Baik. Faqala Nabi SAW mendengarkan ucapan itu, Nabi SAW kaget, kemudian mengulang-ulangi tasbih. Subhanallah, subhanallah. Iya.
Fama zala yusabbihu hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabi. Dan beliau selalu terus-menerus mengulangi tasbih subhanallah 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 sampai hal itu diketahui dari wajah para sahabatnya. Maksudnya apa? Ya, para sudah ketahuan bahwa Nabi SAW marah. Ya, suka dengan ucapan itu. Kemudian beliau menasihati orang Arab Badui itu, wahai ya, celaka kamu atau wahai ini ucapan teguran tapi disertai dengan kasihan. Wahai ya. Kalau wailak pakai lam, wailaka itu celaan. Ya, itu teguran disertai dengan celaan. Kalau waihat itu ada disertai dengan rasa simpati. Ini kasihan orang kelaparan, yang banyak yang meninggal, dia datang minta ini. Tapi caranya salah. Jadi ditegur, tapi masih dikasihani juga. Waihat, kata dari Allah. Tahukah kamu siapa itu Allah? Tahukah kamu siapa itu Allah? Kok bisa menjadikan Allah sebagai perantara untuk saya? Inna syakna Allah a'zamu min dzalik. Sesungguhnya kedudukan Allah lebih besar dibandingkan itu. Innahu la yustashfa'u billahi ala ahad. Sesungguhnya tidak boleh menjadikan Allah sebagai perantara untuk meminta kepada siapapun. Tidak boleh. Tapi sini pendalilannya jelas ya. Ada kalimat fa inna nastashfi'u billahi alaika. Ya. Maka di hadis ini terdapat beberapa kalimat atau beberapa pernyataan dari Nabi SAW yang menunjukkan bahwa ucapan orang ini terlarang. Ucapan orang ini terlarang. Nah, setidaknya ada 6 sisi. Ada 6 sisi dari hadis ini yang menunjukkan ini ucapan haram. Kalau digabungkan 6-6-nya menunjukkan sangat haram. Ya. Yang pertama adalah ucapan tasbihnya Nabi SAW. Dan tasbih di sini lil ingkar. Ya. Sama seperti ketika Nabi SAW mengingkari sahabat yang minta pohon bidara itu ya, Zatu Anwar. Subhanallah. Gitu ya. Ini yang pertama. Beliau bertasbih untuk mengingkari. Sisi yang kedua, bagaimana marahnya beliau sampai kelihatan muka beliau merah. Dan para sahabat saksikan ini haramnya yang ucapan. Sisi yang pertama adalah ucapan tasbih. Subhanallah. Dan tasbihnya di situ lil ingkar, pengingkaran. Sisi yang kedua adalah nampak dari gesturnya Nabi SAW marah sampai kelihatan di wajahnya beliau marah, merah wajahnya. Ya, bahkan para sahabat juga marah karena Nabi SAW makanya dikatakan at-taquri fadzalika fi wujuhi ashabi. Kita lihat wajahnya para sahabat marah juga. Kenapa mereka marah? Karena mereka marah karena Nabi marah. Jadi mengikuti marahnya Nabi SAW. Nah, sisi yang ketiga, hardikan Nabi SAW waihak. Waihak. Ada teguran, ada pernyataan kecelakaan. Walaupun tadi ya masih lebih lembut dibandingkan wailak, tapi tetap aja ini pengingkaran. Wail. Kemudian yang keempat, istifham ingkari. Istifham ingkari pada kalimat atadri Allah. Tahukah kamu siapa Allah? Ini pengingkaran. Ini bukan disuruh jawab, ini pertanyaan ingkari. Istifham ingkari. Waihak, atadri Allah. Sisi yang kelima, inna syakna Allah a'zamu min dzalik. Ya. Jadi penegasan dari apa yang diingkari bahwa Allah seperti itu. Allah lebih besar, lebih mulia, lebih agung dibanding. Dan sisi yang keenam baru pada ucapan tadi, innahu la yustashfa'u billah ala ahadin min khalqi. Ini ucapan beliau yang terakhir, sisi yang keenam pengharumannya bahwa Allah tidak boleh dimintai syafaat untuk siapapun dari manusia. Allahu a'lam. Qala rahimahullahu ta'ala fihi masail. Al-ula inkaruhu ala man qala nastashfi'u billahi alaik.
Permasalahan yang pertama, pengingkaran Nabi SAW kepada ucapan Arabi tersebut. Jelas pengingkarannya dari 6 sisi tadi. Ya, jelas pengingkarannya dari enam sisi. Asalnya tagayyuruhu tagayyuran urifa fi wujuhi ashabihi min hadhihi kalimat. Bagaimana Nabi SAW seorang yang sangat ekspresif. Beliau kalau marah nggak disembunyi, marah ketahuan. Ya, bukan marah tapi pura-pura di depannya orang tidak marah. Nah, beliau jauh dari sifat apa? Bermuka dua. Kalau marah ya marah gitu. Tidak marah kepada orang terus di depannya pura-pura baik untuk tidak. Nabi SAW ekspresif dan tidak peduli dengan apa eh, apa menyenangkan orang. Bukan, kalau istilahnya orang sekarang people pleaser, jelas ya, berusaha menyenangkan orang lain padahal dia tidak suka. Enggak. Ya, bagaimana perubahan wajah beliau SAW yang nampak jelas sampai-sampai para sahabat lihat mereka juga ikutan marah. As-salisa annahu lam yunkir alaihi qawluhu nastashfi'u bika Allah. Nabi SAW tidak mengingkari kalimatnya yang kedua, yaitu kami menjadikan engkau sebagai syafi' kepada Allah. Yaitu pada kalimat wa bika Allah. Itu tidak salah. Yang salah yang pertama. Karena memang seperti itu seharusnya. Nabi Muhammad SAW adalah pemberi syafaat antara kita dengan Allah. Ar-rabi'ah at-tanbih pada tafsiri subhanallah. Yang keempat adalah tambih. Ya, butuh diperhatikan makna subhanallah. Apa makna subhanallah? Subhana i'rabnya apa? Maf'ul mutlak. Takdirnya usabbihullaha subhanahu. Usabbihullaha subhanahu. Aku menyucikan Allah dengan sesuci-sucinya. Maf'ul mutlak itu takkid. Jelas sekali penafsirannya kan? Bahwa salah satu penafsiran mensucikan Allah adalah jangan jadikan Allah sebagai perantara antara kamu dengan makhluk, karena itu kedudukan yang rendah, ya, tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyucikan Allah dari hal-hal semacam itu. Al-khamisah annal muslimin yas'alunahu sallallahu alaihi wasallam al-istisqa. Masalah yang kelima bahwa kaum muslimin di zaman Nabi SAW sudah biasa untuk minta hujan. Bahkan ini Arab Badui, bukan tinggal di Madinah, dari luar kota, daripada pasir tinggal, ya jauh-jauh datang kemudian datang ke Madinah minta agar Nabi SAW berdoa minta hujan, dan ini menunjukkan hal ini sudah lumrah ya. Dan warid beberapa riwayat ada sahabat yang datang kepada Nabi SAW minta agar beliau mendoakan turunnya hujan. Nah, Allah Taala alam bisawab. Kemudian dari hadis ini juga terdapat pelajaran mengingkari di depan umum. Ini contohnya banyak. Makanya tidak benar juga kalau ucapan sebagian orang kalau mau mengingkari itu jangan di depan publik, bikin malu kasihan orangnya. Ya itu benar pada keadaan tertentu, tapi tidak juga dikatakan dilarang mengingkari di depan publik. Ini Nabi SAW di depan para sahabat mengingkari orang itu. Jelas ya? Jadi kalau memang butuh ditegur di depan publik, ditegur di depan orang. Kalau butuh sembunyi-sembunyi, ditegur sembunyi-sembunyi dan seterusnya. Nah, Allah a'lam bishawab. Apalagi ini terkait dengan tauhid. Ya, terkait dengan tauhid dan mungkin ucapan ini dikhawatirkan menyebar, maka ditegur di tempat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kira cukup. Insyaallah taala bab terakhir atau dua bab lagi ya. Ada dua bab. Nah, nanti kita lihat jadwalnya. Kalau nggak ada jadwal ini berarti kita selesaikan pertanyaan dulu. At-tabi'at sallallahu alaihi wa sallam.